Jumpa lagi di channel Skyson Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan nilai pada properti color, baik itu menggunakan kata kunci seperti red, green, blue, menggunakan rumus RGB atau RGBA, atau menggunakan nilai heksadesimal. Kita juga akan mempelajari mengenai cara mencari warna dengan menggunakan situs pencari warna. Kita buka kembali source code kita dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita telah membuat dua buah list, yaitu daftar buah dan daftar binatang peliharaan. Dan kita telah belajar mengenai cara memberikan warna pada konten list. Selama ini kita telah mempelajari mengenai cara mengisikan nilai pada properti color dan background color dengan menggunakan keyword warna dasar seperti red, green, blue, yellow, dan lain-lain. Masalahnya, warna-warna dasar seperti ini sudah sering digunakan sejak tahun 90-an. Sehingga, apabila kita masih menggunakannya sekarang, maka situs kita akan kelihatan jadul. Kita memerlukan cara lain untuk memilih warna untuk situs yang sedang kita buat. Untuk itu, kita bisa melakukan search Google dengan kata kunci CSS Color, dan membuka referensi dari w3schools.com. Di sini kita bisa menemukan 140 kata kunci untuk warna yang dapat kita gunakan untuk situs kita. Dan misalnya kita tertarik dengan salah satu warna, misalkan kita pilih blue violet, bisa kita klik, maka kemudian kita akan dibawa ke halaman lain, di mana kita bisa melihat bagaimana hasil kombinasi warna latar belakang blue violet dengan tulisan yang menggunakan warna lain. Apabila kita tertarik untuk menggunakan warna ini, kita bisa copy baik nama warnanya blue violet atau kode heksadesimalnya atau kode RGB-nya ke CSS kita. Sebagai contoh, saya copy nama blue violet untuk mengganti warna latar belakang dari daftar buah. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Sekarang warna latar belakang daftar buah sudah lebih menarik ya. Kita juga bisa mengganti agar warna buah menjadi lebih menarik dan lebih mudah dibaca dengan cara mencari kombinasi warna yang lebih enak dilihat dari w3schools.com. Misalnya warna merah apel kita ganti menjadi hot pink. Kita bisa copy kata kunci hot pink dan paste ke nilai dari ID apel. Kemudian untuk warna hijau, kita bisa menggunakan warna lone green. Kita copy kode heksadesimalnya dan paste ke nilai color dari ID jeruk. Ingat bahwa untuk menggunakan kode heksadesimal, kita harus menambahkan simbol hash di bagian depannya. Dan yang terakhir adalah nilai kuning pada lemon. Kita bisa menggunakan lemon chiffon. Sebagai contoh, kita copy nilai RGB-nya. Dan kita paste ke nilai color pada ID lemon. Untuk menggunakan kode RGB, pertama kita tuliskan dahulu RGB, buka kurung, baru kita paste nilainya. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Sekarang tampilan dari daftar buah sudah jauh lebih menarik ya, karena kita telah memilih warna-warna yang jarang digunakan, dan kita telah memilih kombinasi warna yang lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengisikan nilai warna pada CSS. Seperti yang barusan kita bahas,
Ada 3 cara yang paling sering digunakan, yaitu menggunakan keyword, menggunakan kode heksadesimal, dan menggunakan kode RGB. Untuk menggunakan keyword, kita bisa membuka halaman referensi seperti pada W3 Schools untuk melihat 140 kata kunci warna yang didukung oleh CSS. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai kode RGB terlebih dahulu ya. RGB ini adalah singkatan dari 3 warna dasar yang digunakan pada komputer, yaitu red atau merah, green atau hijau, dan blue untuk biru. Jadi di dalam kode RGB ini, kita memberikan 3 buah nilai. Yang pertama adalah untuk jumlah merahnya, kemudian kita berikan nilai untuk jumlah hijaunya, dan yang terakhir adalah nilai untuk jumlah birunya. Nilai yang bisa kita masukkan dimulai dari 0 hingga 255. Sekarang kita coba di dalam kode kita. Kita lihat ke kode CSS kelas binatang. Kita ganti nilai colornya menjadi RGB. Pertama kita tuliskan dahulu RGB ditambah buka kurung. Setelah itu kita masukkan nilai red 0, nilai green 0, dan nilai blue 0. Artinya tidak ada warna sama sekali. Kita simpan dan lihat hasilnya di browser. Tulisan pada daftar binatang peliharaan berubah menjadi hitam. Selanjutnya kita coba ubah nilai red menjadi penuh. Kita ubah nilai pertama pada rumus RGB menjadi 255. Kita simpan dan lihat hasilnya. Maka warna tulisan berubah menjadi merah. Kita bisa coba melihat kalau nilai green-nya penuh dan nilai lainnya kosong. Maka warna tulisan menjadi hijau. Dan begitu juga kalau nilai penuhnya adalah di bagian blue. Maka tulisan berubah menjadi biru. Nilai yang diberikan tidak harus 0 atau 255. Kita bisa memberikan nilai di tengah-tengahnya. Semakin kecil nilai yang kita berikan, maka warnanya akan semakin hitam. Sebagai contoh, kita coba berikan nilai 170 untuk blue. Maka hasilnya adalah warna biru yang lebih gelap. Selain mengubah nilai pada salah satu warna, kita juga bisa mengkombinasikan beberapa warna untuk membuat warna baru. Misalkan kita beri nilai 255 pada red dan green, sedangkan nilai blue adalah 0. Maka hasilnya adalah warna kuning. Apabila kita memberikan warna 255 pada red dan blue, maka hasilnya adalah magenta. Sedangkan kalau kita memberikan warna 255 pada green dan blue, maka hasilnya adalah warna cyan atau biru muda. Dan apabila kita memberikan warna 255 kepada ketiganya, hasilnya adalah warna putih. Kita kembalikan dahulu warnanya menjadi biru. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara memberikan nilai dengan menggunakan RGBA. Di sini kita bisa menambahkan satu nilai yang mengatur kadar transparansi dari warna kita. Nilai yang kita berikan bisa dimulai dari 0, yang artinya transparan penuh. Contohnya adalah seperti ini. Berhubung warnanya transparan penuh, maka tulisannya menjadi tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya latar belakangnya saja. Sedangkan kalau nilainya kita ubah menjadi 1, artinya warna menjadi solid berwarna biru, seperti menggunakan RGB biasa. Untuk mengatur kadar transparansi, kita bisa memberikan nilai bilangan desimal di antara 0 dan 1. Misalkan kita ingin agar tulisan kita hanya kelihatan samar-samar, kita bisa mencoba memberikan nilai 0,2. Ingat bahwa penulisan titik dan koma pada bahasa Inggris adalah kebalikan dari bahasa Indonesia. Kita menuliskan nilai desimal di sini dengan tulisan 0,2. Kita lihat hasilnya di browser.
maka tulisan akan terlihat samar-samar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara menuliskan nilai warna dalam bentuk heksadesimal, atau biasanya lebih singkat disebut hex. Sistem penomoran yang biasa kita gunakan adalah desimal, di mana kita menggunakan 10 simbol angka, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di atas 9, kita akan menggabungkan dua simbol angka, yaitu 1 dan 0, sehingga membentuk satu buah bilangan dengan 2 digit, yaitu 10. Dan selanjutnya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Di dalam sistem heksadesimal, kita menggunakan 16 simbol angka di setiap digitnya. Jadi kalau kita menuliskan di samping nilai desimal ini, maka nilai heksadesimal yang setara dengan 0 adalah 0 juga. Sedangkan 1 adalah 1, dan dilanjutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk nilai 10 pada sistem desimal yang sudah menjadi 2 digit, pada sistem heksadesimal masih tetap 1 digit. Dan kita menggunakan simbol huruf A. Selanjutnya, 11 adalah huruf B, 12 adalah huruf C, 13 adalah huruf D, 14 adalah huruf E, dan 15 adalah huruf F. Dan selanjutnya di nilai 16 desimal, maka di heksadesimal menjadi 2 digit, yaitu nilai 10. Dan kemudian kita lanjutkan lagi, 17 menjadi 11, 18 menjadi 12, dan 19 menjadi 13. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghitung nilai heksadesimal dari suatu angka desimal? Berhubung kita sedang menggunakan komputer, maka kita bisa menggunakan bantuan program kalkulator. Kebetulan sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 10. Apabila teman-teman sedang menggunakan sistem operasi lain, kemungkinan program kalkulatornya akan sedikit berbeda. Sebagai contoh, ini adalah program kalkulator pada Windows 10. Kalkulator secara default diatur dalam tipe standar. Kita bisa menekan tombol menu dan mengubah jenis kalkulator menjadi jenis programmer. Nah, sekarang di bawah nilai kalkulator, kita bisa menemukan 4 sistem penomoran, yaitu hex atau heksadesimal, desimal, oktal, dan binary. Perhatikan bahwa nilai desimal berwarna merah, artinya sekarang kita sedang berhitung menggunakan sistem desimal. Misalkan kita masukkan angka 100, maka kalkulator akan secara otomatis menghitungkan berapa nilai 100 yang ditulis menggunakan masing-masing sistem penomoran. Dan bisa kita lihat pada hex bahwa nilainya adalah 64. Jadi kalkulator di sini bisa kita gunakan untuk mengubah nilai desimal menjadi heksadesimal. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai tertinggi yang bisa disimpan dalam 2 digit heksadesimal adalah 255. Jadi apabila kita memasukkan nilai desimal 255, maka nilai heksadesimalnya adalah FF. Selanjutnya apabila kita memasukkan nilai desimal 256, maka nilai hexnya sudah menjadi 3 digit, yaitu 100. Kita perhatikan lagi nilai color pada ID jeruk. Di sini kita bisa menemukan ada 6 digit nilai heksadesimal. Ke-6 digit ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 2 digit pertama mewakili merah, 2 digit berikutnya hijau, dan 2 digit terakhir adalah biru. Jadi sebenarnya kode heksadesimal ini sama dengan kode RGB ya. Hanya saja yang heksadesimal menggunakan sistem penomoran heksadesimal, sedangkan kode RGB menggunakan sistem penomoran desimal. Sebagai contoh, kita akan mengubah warna jeruk menjadi sama dengan warna lemon, namun kita akan menggunakan kode heksadesimal yang kita konversi dari kode RGB pada lemon. Pertama, warna jeruk kita simpan dulu menjadi komentar.
Lalu kita isikan dengan nilai awal simbol hash. Pertama kita lihat warna merah pada lemon adalah 255 dan kita konversikan ke heksadesimal. Tadi sudah kita bahas bahwa nilai 255 pada heksadesimal adalah FF. Jadi kita bisa langsung menuliskan FF. Kemudian kita lihat lagi nilai kedua pada RGB lemon adalah 250. Kita buka program kalkulator, kita ketikkan 250. Dan kita lihat kode heksnya adalah FA. Kita ketikkan FA. Dan nilai terakhir adalah 205. Kita masukkan angka 205 pada kalkulator. Dan kita lihat kode heksnya adalah CD. Kita ketikkan lagi CD. Nah, sekarang kita sudah melengkapi ke 6 digit heksadesimal pada warna jeruk. Maka kita akan mendapatkan warna yang sama persis dengan warna lemon. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Ini adalah cara praktis untuk mengkonversi nilai desimal pada rumus RGB menjadi nilai heksadesimal. Mungkin teman-teman yang baru belajar mengenai sistem heksadesimal akan merasa bingung dan repot. Namun kenyataannya, sistem heksadesimal ini sangat banyak digunakan di pewarnaan di komputer. Bukan hanya di kode CSS saja. Apabila kita menggunakan software pengolah gambar seperti Adobe Photoshop, mereka juga menggunakan sistem heksadesimal ini untuk merujuk warna. Mengapa sistem heksadesimal untuk pewarnaan bisa lebih populer daripada sistem desimal? Jawabannya adalah karena cara penulisannya jauh lebih sederhana. Kita bisa bandingkan nilai pada warna jeruk dan lemon. Keduanya merujuk ke warna yang sama. Pada jeruk, kita hanya menggunakan kode hash, kemudian diikuti dengan 6 digit heksadesimal. Sedangkan pada lemon, kita harus menuliskan RGB, buka kurung dan tutup kurung, terus ada 2 buah tanda koma, dan nilai desimalnya juga bisa 3 digit. Jadinya warna yang dengan sistem heksadesimal bisa kita tuliskan dengan 7 karakter, pada sistem desimal menjadi 16 karakter. Sekarang kita kembalikan warna jeruk ke warna sebelumnya. Dan kita akan belajar untuk melakukan konversi kebalikannya. Kita memiliki kode heksadesimal pada warna hijau jeruk, dan kita akan mengubah kode heksadesimal ini menjadi kode RGB pada lemon. Pertama kita ubah dahulu warna asli lemon menjadi komentar. Kemudian kita tambahkan tulisan RGB dan buka kurung. Kita ambil 2 digit pertama pada kode hex jeruk, yaitu 7C. Kita buka kalkulator kita. Kalkulator kita sedang menggunakan sistem penomoran desimal. Untuk mengubahnya menjadi heksadesimal, kita bisa klik pada tulisan hex, sehingga tulisannya berubah menjadi merah. Lalu kita berikan nilai 7C. Bisa kita lihat pada kalkulator bahwa nilai desimal adalah 124. Kita masukkan nilai ini ke CSS kita. Lalu diikuti dengan tanda koma. Kita ambil 2 digit kode heksadesimal berikutnya, yaitu FC. Kita lakukan hal yang sama pada kalkulator. Dan kita lihat nilai desimalnya adalah 252. Kita ketikkan angka 252 pada CSS kita. Diikuti dengan tanda koma. Dan 2 digit kode heksadesimal terakhir adalah 00. Kita tidak perlu kalkulator untuk mengkonversi angka 0. Kita langsung masukkan saja nilainya 0 ke kode RGB kita. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Sekarang jeruk dan lemon sudah menggunakan warna hijau yang sama. Jadi kita sudah berhasil ya untuk melakukan konversi dari nilai heksadesimal jeruk menjadi nilai RGB pada lemon. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita kembalikan dahulu nilai RGB lemon ke warna kuning. Pada awal video ini, kita sudah mempelajari mengenai cara memilih warna dengan bantuan situs W3 Schools, di mana kita bisa menemukan 140 kombinasi warna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ternyata semua warna di sini kurang cocok untuk situs kita? Bagi yang sudah terbiasa bermain di warna, bisa langsung mengubah nilai pada kode RGB atau heksadesimal warna, atau bisa juga menggunakan software seperti Adobe Photoshop
untuk mencari warna yang cocok. Namun apabila kita belum terbiasa bermain warna, maka kita membutuhkan bantuan dari ahli warna. Tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah tersedia banyak situs pencari warna yang bisa membantu kita. Salah satunya yang saya rekomendasikan di sini adalah colorhunt.co. Kita bisa buka langsung situsnya dari browser. Di sini kita bisa menemukan banyak contoh warna yang direkomendasikan oleh ahli warna untuk digunakan di situs kita. Sebagai contoh di sini, saya hendak mencari warna latar belakang merah dan warna tulisan biru untuk mengganti warna pada daftar binatang peliharaan. Apabila ada warna yang kita sukai pada color hunt, kita bisa mengkliknya, dan kemudian kita bisa mengklik lagi kode hex dari warna tersebut untuk copy. Dan kita bisa langsung paste ke kode CSS kita. Ingat bahwa untuk mengetikkan kode heksadesimal warna, kita harus menambahkan kode hash. Kita copy lagi warna merahnya. Kita simpan dan lihat hasilnya pada browser. Sekarang tampilan dari situs kita sudah lebih menarik ya, karena kita tidak menggunakan warna-warna dasar yang sering digunakan oleh situs-situs lama. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat link pada deskripsi video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.